Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Keperawatan. Kami di sini akan membacakan hasil diskusi kami tentang program kreativitas mahasiswa tentang yang berjudul Smart Stretcher with Heart Rate and SpO2, di mana anggota kelompok kami itu ada satu Fajar Satria Gumelar, dua saya sendiri Dwi Cahya Iswidianto, dan pembimbing kami yaitu Nurse Enok Sureskiati, Magister Keperawatan. Untuk selanjutnya langsung saja kita akan membaca hasil diskusi kami. Latar belakang, bencana merupakan serangkaian peristiwa yang dapat menimpa sewaktu-waktu dan dapat merugikan manusia, baik materi maupun non-materi. Bencana dapat berupa bencana alam dan non-alam. Bencana alam seperti gunung meletus, banjir, dan tanah longsor. Untuk bencana non-alam, di rumah sakit seperti ledakan, kebakaran, penyakit menular, dan kecelakaan kerja. Salah satu kegiatan yang terdapat dalam perencanaan tanggap darurat adalah sistem evakuasi saat terjadi kecelakaan atau bencana. Evakuasi adalah pemindahan orang atau penghuni dari satu tempat yang berbahaya ke tempat yang lebih aman. Salah satu standar perlindungan terhadap potensi bahaya atau standar rencana evakuasi. Terdapat dua fase yang menentukan dalam evakuasi gedung, yaitu fase pre-evacuation dan fase movement. Fase pre-evacuation tahap sebelum penghuni gedung meninggalkan ruangan, dan fase movement merupakan pergerakan dari penghuni gedung menuju area yang aman. Lalu dalam pelaksanaan evakuasi tidak sedikit korban yang sudah tidak bisa mobilisasi sendiri, yang dimana mereka harus dibawa menggunakan tandu ke tempat yang lebih aman. Evakuasi adalah proses di mana penempatan orang dari tempat berbahaya ke tempat yang lebih aman untuk mengurangi gangguan kesehatan dan kehidupan masyarakat yang rentan terkena dampak. Penerusan konsep mengenai model transportasi untuk evakuasi yang telah dikembangkan sejauh ini sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil pergerakan evakuasi pengungsian yang optimal guna memberikan alternatif pemecahan masalah kebencanaan, terutama dalam meminimalkan korban jiwa. Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki angka kejadian kebakaran permukiman yang tinggi, mulai dari Januari 2017 sampai Oktober 2017. Angka kejadian kebakaran permukiman ialah 39 kali. Jumlah korban jiwa terbanyak ialah 133 jiwa. Dan jumlah perkiraan kerugian terbanyak ialah 1,5 miliar menurut Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2017. Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda, selama tahun 2019, periode Januari hingga Oktober sebanyak 508 kali kejadian kebakaran di hutan atau lahan dan kebakaran pemukiman. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda, Haji Makmur Santoso menyebutkan ke 508 kali kejadian kebakaran tersebut yang terbesar di bulan September, yakni tercatat sebanyak 138 kali kebakaran yang terdiri dari kebakaran lahan, yaitu 125 kali, rumah 4 kali, dan lain-lain 7 kali kejadian. Sementara yang paling rendah terjadinya musibah kebakaran di bulan Oktober, yakni kebakaran rumah 4 kali dan kebakaran lahan 8 kali, totalnya 12 kali kejadian. Perjalanan evakuasi dari tempat kejadian, perawat biasanya tuh tidak mengetahui kondisi pasien yang ada di tempat, sehingga tidak bisa merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Lalu dengan masalah yang seperti tadi itu, mungkin perawat membutuhkan alat yang lebih modern atau lebih membantu untuk mengetahui keadaan korban yang sedang diangkut saat diangkut atau saat ditandu, dengan menggunakan inovasi yang akan kami gunakan dan akan kami kembangkan ini, di mana stretcher ini kami berinovasi, yaitu menggabungkan antara alat
heart rate dan alat SpO2, yaitu adalah untuk memudahkan pekerjaan perawat, di mana di saat perawat menggotong atau memindahkan korban ke area aman, jadi di situ bisa meminimalisir pekerjaan perawat yang harus dikerjakan di tempat aman. Jadi dia bisa sekaligus dikerjakan waktu saat pemindahan korban kebakaran tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Lanjut ke tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini kita menjelaskan macam-macam tandu. Di sini ada 5 macam tandu. Yang pertama ada tandu spinal. Tandu ini digunakan untuk mengevakuasi korban yang mengalami patah tulang belakang, di mana tandu ini lurus dan keras agar saat pasien ditaruh di dalam tandu itu dia tidak akan tergerak ataupun dan juga tulang belakangnya akan lurus, jadi tidak ada bengkok ataupun adanya cedera tambahan. Selanjutnya di sini ada tandu skop. Di sini biasanya digunakan untuk mengevakuasi korban yang lokasinya sulit dijangkau menggunakan ambulan, di mana tandu skop ini sangat efisien dan ringan karena bahannya dari aluminium dan dia bisa dilepas pasang sehingga dia tidak memakan banyak tempat. Selanjutnya ada tandu lipat. Tandu lipat di sini adalah tandu yang bisa digunakan untuk mengevakuasi korban di lapangan. Seperti yang sering dilihat di pertandingan sepak bola untuk memandu pemain yang cedera. Karena di mana tandu ini biasanya bisa langsung dilipat dalam tempat yang kecil, jadi langsung bisa digunakan untuk korban yang mengalami cedera ringan saja, karena tidak bisa mengangkat untuk cedera berat. Selanjutnya ada tandu basket. Di sini berfungsi untuk memproteksi korban dalam proses pemindahan ke tempat yang lebih aman. Untuk tandu basket ini dia memiliki strap, dan juga tandu basket ini bisa digunakan untuk pemindahan secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya ada tandu darurat. Tandu darurat ini adalah tandu yang sering sekali digunakan ketika dalam keadaan darurat atau mendesak yang di luar dari perkiraan ataupun kemampuan, yang dimana bahan dari tandu ini bisa diambil dari alam ataupun dari sekitar, karena kita tidak ada persiapan ataupun tidak ada membawa tandu sebelumnya dalam kejadian tersebut. Selanjutnya setelah tandu kita membahas tentang medical item yang akan kita gabungkan dengan tandu tersebut. Di sini ada pertama heart rate. Heart rate merupakan suatu alat kesehatan yang digunakan untuk memantau kondisi denyut jantung. Di sini HRV juga sering digunakan di rumah sakit, disebut dengan istilah RR interval. Karena umumnya yang diukur dengan interval waktu pada sinyal EKG. Perkiraan peluang kematian setelah pernah mengalami serangan jantung. Analisa pada penderita diabetes, analisis kelainan jantung, pengamatan pada pasien transplantasi jantung, dan pengamatan pada bayi prematur merupakan beberapa penerapan heart rate. Dan heart rate ini juga biasanya digunakannya untuk mengukur tekanan darah saja ataupun dalam pemeriksaan rutin. Selanjutnya ada saturasi oksigen, pulse oximetry, atau yang biasa kita kenal dengan SpO2, berfungsi mengamati saturasi oksigen darah. Hal ini dilakukan untuk menjamin kadar oksigen cukup pada pembuluh darah. Biasanya dipakai pada pasien yang mengalami under anesthesia menurut tahun 2007. Pasien yang mengalami kondisi buruk atau critically. Alat ini menampilkan frekuensi saturasi oksigen, parameter yang menjadi andalan dan sangat berguna untuk mengetahui kondisi pasien saat pemeriksaan oximeter, termasuk alat medis non-invasif dan portable. Proses penggunaan prop sensor dengan menjepit bagian ujung jari yang dimana itu sangat mudah, sehingga jika ingin mengetahui saturasi oksigen itu hanya dengan menjepitnya di bagian ujung jari. Selanjutnya masuk ke metode pelaksanaan. Tahapan metode pelaksanaan program kreativitas mahasiswa dengan tema Karsa Cipta yang berjudul
Smart Stretcher 1.0 with heart rate and SpO2 untuk mempermudah pekerjaan tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan di saat terjadi bencana kebakaran. Tim penulis melakukan identifikasi masalah berdasarkan adanya permasalahan yang terjadi di sekitar, yaitu pada lingkungan Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani, Samarinda. Masalah yang diamati oleh tim penulis mengenai keefektivitasan dalam menangani penanganan pada saat kejadian gawat darurat. Di sini berdasarkan permasalahan, tim mengembangkan di mana kita bisa membantu perawat dalam mengkaji pasien. Jadi di saat adanya terjadinya bencana maupun yang lain, kita di sini lebih fokusnya ke kebakaran. Jadi di saat ada bencana kebakaran yang dimana korbannya banyak dan tidak bisa dipilah satu-satu, jadi di saat korban diangkat melalui stretcher tersebut, dia bisa langsung diukur tekanan darah dan SpO2-nya dan dilihat tingkat keparahannya, apakah ini harus langsung ditangani atau tidak. Jadi di saat perjalanan pun perawat bisa merencanakan tindakan selanjutnya dan bisa memberitahu tenaga medis yang lain nanti ada di tempat evakuasi dengan memberitahu bahwa pasien ini bisa mungkin berlabel kuning ataupun hijau, dan juga saat sudah melihat heart rate dan SpO-nya mungkin nanti bisa diklasifikasikan lagi ini merah. Jadi di saat perjalanan itu menghemat waktu dan membuat perawat efisien dalam melakukan tindakan. Di sini rekapitulasi biaya total dengan rancangan biaya peralatan penunjang di sini sebanyak 3.221.000. Biaya peralatan ada 761.000, biaya operasional ada 350.000, dan lain-lainnya ada 375.000. Dan totalannya ada 4.707.000. Di sini ada foto prototipenya ya. Jadi yang kita ambil itu dari tanduskop, karena tanduskop di mana lebih efisien karena lebih ringan dan juga bisa dipasang. Dan di mana di sisi kanannya kita akan memasang strap agar pasien saat diangkat lebih aman karena ada pengikatnya, ada fiksasinya. Ada mungkin pemasangan 3 strap. Di salah satu strap itu nanti kita pasang strap yang ada pengukuran heart rate-nya. Dan nanti di sini ada 2 option dengan memasang heart rate yang berbentuk strap ataupun yang berbentuk gelang tangan. Jadi di situ nanti bisa dipilih optionnya. Penampilan SPO-nya nanti ada di sampingnya strap juga. Jadi besinya akan dimodifikasi di mana di tempat besi itu nanti ada untuk penampilan layarnya yang kecil saja untuk menampilkan hasil dari PTP-nya itu, mau itu di dalam besinya ataupun di luarnya sebagai tonjolan dikit. Terus di sebelah kirinya kita akan memasang SPO2, yang dimana SPO itu nanti ada kita modifikasi juga besinya, ada penempatannya yang penempatan seperti dan jalan atau rumahnya, dan di rumahnya itu nanti SPO-nya akan dikaitkan dengan tali elastis. Jadi di saat terlepas tidak akan kemana-mana. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk presentasi jika ada salah, mohon maaf, saya kembalikan ke rekan saya. Oke. Terima kasih untuk rekan saya sudah menjelaskan. Jadi demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.